Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Pendeta Heni Momongan. Salam sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam rancangan-Mu kami boleh menikmati kehidupan dan berkarya sebagaimana yang Tuhan telah percayakan bagi kami masing-masing. Maka di saat ini kami pun rindu untuk belajar dari firman-Mu. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kami hikmat sorgawi, agar ketika kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami akan semakin mengerti dan memahami kehendak-Mu. Kami akan semakin mengenal dan mengasihi Dikau, serta taat dan setia melakukan kehendak-Mu. Bersabdalah bagi kami semua ya Tuhan. Kami sambut pemberitaan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang akan kita renungkan dalam kitab Mazmur pasal 85 ayat 1 sampai ayat 14. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Mohon Israel Dipulihkan untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umat-Mu bersuka cita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian jauh firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita, kasih, kesetiaan, keadilan, sumber damai sejahtera. Saudaraku, tak terasa kita sudah berada di masa raya Advent yang pertama. Advent berasal dari kata Latin adventus, artinya kedatangan, yang menunjuk pada pengharapan eskatologis atas kedatangan Kristus kembali ke dunia, bukan lagi dalam rangka penyelamatan, tetapi sebagai hakim agung yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Masa Advent juga disebut masa penantian, masa di mana kita harus menatap ke depan, mempersiapkan diri, menyambut dan menyongsong perayaan kelahiran Kristus Sang Raja Damai yang telah datang membawa keselamatan yang setiap tahun kita rayakan. Tetapi juga masa penantian kedatangan Kristus kali yang kedua sebagai hakim. Di perayaan Minggu Advent yang pertama ini kita dituntun dengan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 85 ini merupakan
sebuah ungkapan doa dan pujian Bani Korah, keturunan suku Lewi yang memiliki tugas sebagai penyanyi dalam ibadah di bait Allah, yang merasakan bagaimana kebaikan Tuhan telah memulihkan kehidupan umat Israel. Kejadian masa lalu yang membuat mereka harus mendapat hukuman dari Allah, dibuang ke Babel, akhirnya menyadarkan mereka tentang kasih Allah yang begitu luar biasa jikalau mereka mau kembali kepada Allah. Ketika dari pembuangan mereka kembali ke Yerusalem, mereka harus berhadapan dengan situasi yang jauh berbeda dari apa yang mereka harapkan. Yerusalem telah hancur total, tinggal puing-puing, tanah kering dan gersang, perekonomian yang sulit, dan situasi politik yang tidak menentu, di mana mereka harus membangun kembali kota Yerusalem, tetapi juga membangun kembali bait Allah. Nah, menghadapi kenyataan ini, pemazmur memulai doanya dengan menyapa Allah dan terutama menyebutkan tindakan yang dilakukan Allah. Umat Israel sadar betapa besar anugerah yang telah mereka terima. Mereka diberikan anugerah setelah sebelumnya ditimpa dengan murka yang besar, menjadi bangsa buangan yang begitu merasakan hidup di bawah tekanan, penderitaan, dalam keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi Allah yang penuh dengan kasih, dalam keyakinan bahwa Tuhan telah berkenan atas tanah di Yerusalem. Di tanah ini Tuhan berkenan supaya umat Israel mengalami pemulihan. Pemulihan menjadi awal baru dari kehidupan anugerah. Tuhan telah mengampuni, Tuhan telah melupakan, tidak mengingat lagi kesalahan Israel dan menutupi segala dosa mereka. Ia menyurutkan gemasnya dan meredakan murkanya yang menyala-nyala. Oleh pengampunannya, umat menikmati kehidupan dan masa depan yang baru. Berulang kali umat Tuhan memohon pemulihan dari Tuhan. Mereka sungguh menyadari bahwa penderitaan yang mereka alami menjadi bangsa buangan adalah bentuk penghukuman Tuhan karena kesalahan mereka sendiri. Tetapi mereka menaruh harapan, apabila Tuhan meniadakan sakit hatinya, maka umat diselamatkan. Karena itu ketika mereka sadar akan dosa mereka, berulang kali mereka memohon pengampunan dari Tuhan. Mereka sungguh meyakini bahwa hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa. Tuhan dapat memulihkan dan Tuhan memelihara nyawa mereka kembali. Allah tidak murka untuk selama-lamanya, tetapi Allah menyelamatkan mereka dengan memperlihatkan kasih setianya. Kemudian mereka menyatakan kesediaan untuk mendengar firman Allah, yaitu berita tentang damai. Damai dalam bahasa Ibrani shalom, artinya damai sejahtera, keselamatan, keamanan, yang menunjuk pada suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang aman dan sejahtera. Berita damai sejahtera disampaikan supaya umat Tuhan tidak kembali kepada kebodohan, artinya tidak hidup lagi dalam dosa. Pemazmur menulis syair yang indah tentang bertemunya kasih dan kesetiaan. Kasih yang datang dari Allah direspon dengan kesetiaan manusia. Kata bercium-ciuman melukiskan keakraban atau kemesraan, harmonis di antara keadilan dan damai sejahtera. Kesetiaan ibarat benih yang ditaburkan dan kemudian tumbuh di bumi, sedangkan keadilan adalah buahnya yang datang dari atas. Analogi dari gambaran ini adalah Tuhan memberikan kebaikan, seperti menikmati langit cerah sehabis hujan badai. Tuhan bukan saja menjanjikan pemulihan bagi Israel, tapi Dia juga menjanjikan kehidupan yang sejahtera dan penuh damai. Tuhan akan membuat mereka bersukacita
oleh karena kemurahan-Nya, di mana negeri atau bumi tempat di mana umat-Nya berdiam akan memberi hasilnya. Itulah jaminan berkat kesejahteraan dari Tuhan. Tuhan yang menjamin segala kebutuhan hidup umat Tuhan karena Dia begitu mengasihi dan memberkati dengan damai sejahtera. Kebaikan Tuhan tak dapat dipisahkan dari keadilan-Nya. Jejak kaki-Nya memberikan jalan keadilan bagi umat-Nya. Hanya dengan berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan menikmati kebaikan-Nya di jalan keadilan. Dengan demikian, kita juga memberi ruang bagi orang lain sebagai sesama teman seperjalanan untuk menikmati kebaikan Tuhan di jalan-Nya yang adil. Nah, saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, firman Tuhan di Minggu Advent yang pertama ini mengingatkan kita sebagai orang percaya yang sudah menerima anugerah Tuhan dalam mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua untuk tidak menyia-nyiakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pertobatan adalah langkah awal menghargai anugerah dan kemurahan Tuhan. Bila hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka Dia akan memulihkan kita. Tuhan berkarya di sepanjang sejarah umat manusia dengan memperlihatkan kebaikan, kasih, dan kesetiaan-Nya kepada semua orang yang rindu untuk dipulihkan dan diselamatkan. Siapapun kita pasti merindukan hidup yang dipulihkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan ini mengajak kita untuk memanjatkan doa kerinduan atas pemulihan di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu kita datang dengan penuh kerendahan hati yang sungguh mengakui segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan melihat hati kita yang tulus, maka Tuhan akan berkenan mengampuni setiap kesalahan dan menutupi segala dosa kita. Tuhan akan meredakan murka-Nya atas kita, memperlihatkan kasih setia-Nya, dan mengaruniakan keselamatan kepada kita, memulihkan hidup kita sebab sesungguhnya kita semua adalah umat yang sangat dikasihi-Nya. Kasih Allah sungguh besar, sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Sebagai bukti cintanya atas kita manusia, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup yang dipulihkan, hidup yang didamaikan, hidup yang diselamatkan. Karena itu mari kita meresponi kasih Allah dengan kerinduan dan kesediaan hati untuk mendengar firman Tuhan. Karena dengan mendengar firman Tuhan, iman kita semakin bertumbuh. Kita semakin diperlengkapi dari hari ke hari untuk taat dan setia melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Orang yang selalu rindu mendengar firman Tuhan, mendengar kebenaran tentang Tuhan, mendengar berita damai dari Tuhan, mendengar janji-janji Tuhan, serta peringatan-peringatan dari Tuhan melalui firman-Nya, dan mau melakukan dalam kehidupan setiap hari, akan dijauhkan dari segala tindakan kebodohan, dijauhkan dari segala perilaku yang jahat yang tidak berkenan bagi Tuhan. Karena firman Tuhan akan menolong, akan membimbing, firman Tuhan akan memberi petunjuk arah untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam kesetiaan, dalam ketaatan, untuk hidup takut akan Tuhan. Karena dengan hidup takut akan Tuhan, hidup kita dipulihkan dan diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, masa raya Advent adalah masa penantian untuk menyambut dan menyongsong Dia, Immanuel, Raja Damai, yang membawa pemulihan seutuhnya bagi kita umat manusia. Kita dipulihkan secara jasmani dan rohani, tetapi juga di masa penantian akan kedatangan-Nya kali yang kedua, kita diingatkan selalu untuk hidup dalam kasih. Kasih yang tulus, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak menuntut balas, saling mengasihi dan saling mengampuni. Dengan penuh kesetiaan kita melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki. Setia membaca firman, setia berdoa, setia beribadah, setia dalam melakukan hal-hal yang baik, mengerjakan apa yang telah dipercayakan kepada masing-masing kita. Dan hiduplah setia terhadap pasangan hidup kita.
setia terhadap panggilan untuk melayani Tuhan. Sekalipun jalan yang kita lalui tidaklah mudah. Ada begitu banyak tantangan dan pergumulan hidup datang menerpa. Badai dan gelombang menghadang. Tetapi percayalah, Tuhan sumber pertolongan, sumber perlindungan dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena itu kita hidup berkeadilan, saling memperhatikan, saling peduli satu terhadap yang lain. Tidak pandang bulu, tidak pilih kasih, tidak memandang rendah orang lain. Tetapi mari kita membangun kebersamaan, keharmonisan, kerukunan dan kedamaian. Karena dengan kita hidup dalam kasih, kesetiaan dan keadilan, itulah sumber damai sejahtera. Damai sejahtera yang berasal dari Tuhan sendiri, yang menghadirkan kebaikan dan kehidupan yang berkelimpahan berkat. Karena itu kita sebagai orang percaya terpanggil untuk marilah kita menjadi agen pembawa damai sejahtera. Dimulai dari dalam rumah tangga keluarga kita masing-masing. Bawalah damai sejahtera, kedamaian, kasih dan sukacita bagi keluarga kita, bagi persekutuan berjemaat, dalam hidup bertetangga, dalam hidup bermasyarakat. Di masa raya Advent ini, mari kita jaga kehidupan kita. Hindari perselisihan, pertengkaran dan pertentangan, tetapi bangunlah hidup yang selaras dan harmonis, yang membawa damai sejahtera dan shalom. Dimanapun kita pergi dan berada, berkarya dan berjeri juang, mengabdi dan melayani, sehingga nama Tuhanlah yang akan dimuliakan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami untuk tetap setia, berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Pakailah kami untuk tetap menjadi saksi Kristus dimanapun kami pergi dan berada. Kami akan hidup di dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam keadilan, sehingga kami akan menikmati kebaikan Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, dan biarlah lewat segenap perilaku hidup yang baik yang berkenan kepada Tuhan, nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Berkati segenap rencana, harapan, kerinduan, aktivitas dan pekerjaan bahkan pelayanan kami semua ya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu terus Engkau karuniakan bagi kami semua. Maka terpuji nama-Mu ya Yesus Kristus. Ini doa kami. Biarlah Tuhan persiapkan hati kami di masa raya Advent untuk menyambut, menyongsong, merayakan Natal Yesus Kristus di tahun 2023 ini. Tetapi juga yang terutama, bagaimana kami mempersiapkan hati dan kehidupan kami untuk menyambut kedatangan Kristus kali yang kedua sebagai hakim yang adil, sehingga kami beroleh keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami manusia yang Engkau kasihi. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin.